Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman Universitas Asia yang saat ini sedang belajar di rumah. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang bahasa Indonesia tentang paragraf ya. Jadi paragraf. Jadi kalau teman-teman kemarin sudah belajar tentang sejarah, belajar tentang ragam bahasa, kemudian ada ejaan, ya, dilanjutkan dengan diksi, pilihan kata, dan terakhir adalah kalimat. Kemudian sekarang adalah paragraf. Jadi paragraf itu biasa yang kita pahami sejak dari sekolah menengah, itu yang biasanya isinya 4 baris, 5 baris begitu ya, yang kalimat pertamanya itu menjorok ke dalam. Ya, agak masuk ke dalam, kemudian rata kiri kanan biasanya. Nah, itu yang disebut dengan paragraf atau alinea. Ya, saya coba share materi yang paragraf ini. Ya, jadi jenis dan pola pengembangan paragraf itu akan kita simak. Ya. Yang pertama adalah paragraf yang baik adalah paragraf yang terdiri dari sebuah kalimat utama dan berupa kalimat penjelas ya, kalimat penjelas. Jadi ada kalimat utama dan kalimat penjelas ya. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi dasar pengembangan paragraf tersebut. Jadi kalau kita menulis sebuah kalimat atau menulis sebuah paragraf, kalimat utama itu yang menjadi dasar ya, pengembangan paragraf tersebut. Ya. Jadi sebelum kita mulai itu yang kemudian kalimat utama yang menjadi dasar. Dan kalimat utamalah yang biasanya terdapat gagasan utama dari paragraf tersebut begitu. Sedangkan kalimat penjelas itu berfungsi untuk menjabarkan gagasan yang terdapat dalam kalimat utama. Nah, jadi ada kalimat penjelasnya. Kalimat utama itu kan di kalimat yang pertama. Nah, nanti ada kalimat kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Di dalam sebuah paragraf itu yang disebut dengan kalimat penjelas. Kemudian jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya ya. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Kemudian ada paragraf induktif, paragraf campuran, dan paragraf tersirat. Jadi 4 ini yang kemudian teman-teman harus pahami ya di awal. Paragraf deduktif adalah paragraf yang dikembangkan dari sebuah pertanyaan umum yang kemudian dijelaskan dengan beberapa pernyataan khusus. Dengan kata lain, paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan atau kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Jadi ada di awal paragraf, itu adalah paragraf deduktif. Nah, ini polanya seperti ini kalau kita bikin bagan ya. Rumusannya adalah umum dulu ya. Umum, kemudian khusus gitu. Jadi umum ini kalimat pertama misalnya, khusus, khusus, khusus. Jadi khusus ini adalah kalimat penjelas. Ya, jadi kalimat utamanya itu secara umum begitu ya. Penjelasan secara khususnya di sini begitu. Kira-kira seperti ini gambaran. Contoh paragraf, benda cagar budaya di Indonesia menjadi incaran kolektor.
Nah, ini kan masih umum ya. Benda cagar budaya itu apa sih? Apa Candi Borobudur, apa Candi Prambanan gitu ya. Atau patung-patung, arca dan lain sebagainya. Nah, kemudian dijelaskan secara khusus di kalimat selanjutnya, salah satu benda tersebut adalah arca Aksobia, Buddha yang sedang duduk bersila dengan dua telapak tangan di atas paha. Ya. Kalimat selanjutnya, benda seni tersebut tergolong barang dagangan yang harganya tak ternilai. Penawaran sempat dibuka dengan harga 300.000 US dollar atau sekitar 3 miliar rupiah. Harga selangit itulah yang ditawarkan Balai Lelang Christie di New York ya. Nah, itu contohnya. Kemudian selanjutnya adalah paragraf deduktif. Paragraf induktif ya. Paragraf induktif adalah paragraf yang dikembangkan dari beberapa pernyataan khusus yang kemudian disimpulkan ke dalam sebuah pernyataan umum. Jadi khusus dulu baru ke umum. Dengan kata lain, paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan atau kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Jadi ada di akhir paragraf. Kalau induktif, tadi deduktif ada di awal. Kalau kita gambarkan bagannya, nah dia menceritakan yang khusus dulu begitu. Nah, yang khusus-khusus dulu baru ke umum sebagai kalimat utama yang ada di belakang. Kemudian contoh paragrafnya adalah untuk menjadi karyawan PT Digital Modern, syarat utama adalah sarjana. Nah, ini menjelaskan khusus. Akan tetapi tidak cukup sarjana saja, calon karyawan harus memiliki indeks prestasi bagus di perguruan tingginya. Minimal 2,75. Nah, jadi sekarang kalau orang melamar kerja, melamar S2, itu di beberapa perguruan tinggi atau beberapa perusahaan itu mencari calon pekerjanya, calon pegawainya minimal IPK-nya, IPK akhir IP-nya itu 2,75 ya, tergantung akreditasi perguruan tingginya apa. Calon karyawan juga harus menguasai salah satu bahasa asing, yaitu bahasa Inggris atau Mandarin. Jika semua persyaratan administratif sudah terpenuhi, mereka harus lulus serangkaian tes yang diselenggarakan oleh PT Digital Modern. Jadi, memang tidak mudah untuk dapat diterima menjadi karyawan PT Digital Modern. Nah, jadi seperti ini kalimat terakhirnya tadi. Jadi sebagai kalimat yang utama. Ya, kalau kita balik ya bisa juga, misalnya ini ada di awal. Memang tidak mudah untuk dapat diterima menjadi karyawan PT Digital Modern. Kenapa? Karena untuk menjadi karyawan, nah, jadi bisa dibalik ya. Kemudian ada paragraf campuran, yaitu paragraf yang dikembangkan dari sebuah pernyataan umum dan dijelaskan oleh beberapa pernyataan khusus dan kemudian diakhiri dan dengan menegaskan kembali pernyataan umum sebelumnya. Dengan kata lain, paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat atau gagasan utamanya terletak di awal dan ditegaskan kembali di akhir paragraf. Nah, ini kalau dibuat bagan seperti ini. Jadi ada kalimat pertama ini, 2, 3, 4-nya itu khusus, dan kalimat yang kelima umum lagi. Ya, penegasan ini. Contoh paragraf, nah ini hampir sama dengan deduktif tadi, cuma ada penambahan. Penambahannya adalah kalau Anda baca, ada di akhir ya. Hal ini membuktikan bahwa banyak benda peninggalan sejarah bangsa Indonesia banyak diburu oleh para kolektor. Jadi situs warisan budaya kita ini barang berharga sehingga wajib kita jaga ya dan kita rawat begitu. Jadi kalau teman-teman ada di Jogja biasanya
jalan-jalannya kita cari tempat jalan-jalan ya ke candi-candi ya yang ada di Jogja dan di Jawa Tengah itu banyak sekali ya. Kalau misalnya Anda ingin cari tahu. Jadi itu adalah sebuah cagar budaya dan warisan budaya yang ditinggalkan oleh para pendahulu kita zaman dulu ya. Itu yang selalu kita jaga. Oke, selanjutnya paragraf tersirat. Paragraf tersirat ini adalah paragraf yang seluruh kalimatnya itu membangun suatu gagasan utama ya. Jadi semua paragrafnya. Satu kalimat, semua kalimat itu dalam sebuah paragraf. Artinya, seluruh kalimat dalam paragraf tersebut adalah kalimat utama sehingga untuk menentukan gagasan utama paragraf tersirat kita harus menyimpulkan sendiri. Ya, paragraf tersirat itu biasanya terdapat pada wacana-wacana yang bersifat deskriptif ya. Deskripsi atau deskriptif seperti pada karya sastra seperti cerpen, novel dan lain sebagainya. Ya. Jadi itu paragraf tersirat. Jadi kalau misalnya Anda mau lihat cerpen dari sebuah paragrafnya ya itu semua adalah cerita yang harus kita pahami. Ya, kalau kita membaca sebuah karya tulis ilmiah, kita cek dulu ini kalimat utamanya ada di mana, di awal apa di akhir gitu. Sehingga kita mudah memahami sebuah paragraf ketika kita membaca. Ketika kita menulis pun juga yang ingin kita tulis apa dulu ya. Misalnya Anda ingin menjelaskan gizi itu apa? Gizi adalah bla 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 begitu ya. Nah, kemudian kalimat selanjutnya apa? Itu ya sudah harus kita siapkan. Fisioterapi misalnya. Fisioterapi adalah suatu hal yang kemudian kalimat selanjutnya apa yang mau kita jelaskan sebagai penjelas untuk mendukung kalimat yang pertama tadi. Itu materi yang tentang paragraf. Selanjutnya Anda bisa baca buku yang ada di dalam e-learning ya. Di situ ada pola pengembangan paragraf ya. Pola pengembangan paragraf itu nanti Anda juga bisa dalami lagi ya. Bisa dalami lagi pola pengembangan paragrafnya dan nanti itu juga jadi bagian dari syarat Anda untuk mulai menulis begitu. Harus memahami tadi mulai dari sejarah, ragam bahasa, ejaan, diksi, kemudian kalimat, dan paragraf. Ya, itu nanti syarat untuk di materi kuliah kita selanjutnya agar Anda memahami pola-pola yang bisa Anda buat begitu ya. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Nun wa qalami wa maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.